Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Satya Nugraha dengan NPM 2215061 dari kelompok 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pada modul 4 sub 4.3 pada NetaCAD. Yang pertama yaitu pengertian dari return instruction. Return instruction adalah sebuah instruksi yang digunakan dalam bahasa pemrograman untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi atau prosedur. Instruksi ini memungkinkan program untuk melakukan pengecekan dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai yang dikembalikan oleh fungsi atau prosedur tersebut. Dalam pemrograman, return instruction biasanya digunakan dalam bahasa pemrograman seperti C++, Java, dan Python. Dalam bahasa pemrograman tersebut, return instruction harus selalu diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Return instruction sangat berguna dalam pemrograman karena memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dikembalikan oleh fungsi atau prosedur. Contohnya, jika sebuah fungsi mengembalikan nilai yang sama dengan 0, maka program dapat melakukan tindakan tertentu berdasarkan nilai tersebut. Selain itu, return instruction juga memungkinkan program untuk melakukan operasi matematika dan logika yang lebih kompleks. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat mengembalikan hasil perkalian dua bilangan dan program dapat melakukan tindakan berdasarkan hasil perkalian tersebut. Lalu ada manfaat dari penggunaan return instruction. Penggunaan return instruction dapat membantu di program untuk menjadi lebih efisien dan mudah dipelajari. Dengan menggunakan return instruction, program dapat melakukan operasi matematika dan logika yang lebih kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, return instruction juga memungkinkan program untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai yang dikembalikan oleh fungsi atau prosedur. Hal ini dapat membantu program untuk menjadi lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Return instruction adalah sebuah instruksi yang digunakan dalam bahasa pemrograman untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi atau prosedur. Instruksi ini sangat berguna dalam pemrograman karena memungkinkan program untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai yang dikembalikan oleh fungsi atau prosedur. Dengan menggunakan return instruction, program dapat menjadi lebih efisien dan mudah dipelajari. Selain itu, return instruction juga memungkinkan program untuk melakukan operasi matematika dan logika yang lebih kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. A few words about non. Non adalah sebuah tipe data khusus dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk merepresentasikan nilai kosong atau tidak ada. Non sering digunakan sebagai nilai default pada parameter fungsi atau sebagai hasil pengembalian dari fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun. Contoh penggunaan non adalah sebagai berikut. Jika kita ingin membuat sebuah variabel tanpa memberikan nilai awal, kita dapat menginisialisasinya dengan non. Kemudian, ketika kita ingin mengecek apakah variabel tersebut memiliki nilai atau tidak, kita dapat menggunakan perintah if var is known. Beberapa kata tentang non, continue. Kita dapat menggunakan kode berikut untuk memeriksanya, yaitu print strings underscore function 2. Pada baris kedua ada print dalam kurung strings underscore function dalam kurung 1. Lalu hasilnya untuk baris pertama yaitu true, baris kedua adalah non. Jangan bingung ketika kita mendapatkan fungsi yang tidak ada hasil, karena itu mungkin merupakan kesalahan di dalam fungsi. List and function. Daftar dan fungsi adalah elemen penting dalam pemrograman. Daftar digunakan untuk menyimpan kumpulan data, sedangkan fungsi digunakan untuk mengolah dan memproses data tersebut. Dalam presentasi ini, kami akan membahas efek dan hasil dari penggunaan daftar dan fungsi dalam pemrograman. Penggunaan daftar dan fungsi dapat memberikan berbagai hasil yang berguna dalam pemrograman. Misalnya, daftar dapat digunakan untuk mengurutkan dan mencari data dengan mudah, sedangkan fungsi dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika dan logika pada data. Namun, penggunaan yang tidak tepat dari daftar dan fungsi juga dapat menyebabkan masalah dan kesalahan dalam program. Efek dari list. Yang pertama, yaitu penyimpanan. List berguna untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Ini memudahkan Anda dalam mengelola dan memanipulasi set data yang besar. Yang kedua, indeksasi. List memungkinkan indeksasi yang mudah, artinya Anda dapat mengakses nilai tertentu dalam list dengan posisinya. Yang ketiga, manipulasi. List dapat dengan mudah dimodifikasi dengan menambahkan, menghapus, atau memodifikasi elemen dalam list. Lalu hasil dari fungsi. Yang pertama, ada kode reusability.
Function memungkinkan Anda untuk menggunakan kembali kode di seluruh program Anda, mengurangi redundansi, dan membuat kode Anda lebih efisien. Yang kedua ada enkapsulasi. Function membantu Anda dalam mengorganisir kode Anda dengan mengelompokkan tugas-tugas terkait bersama-sama, membuatnya lebih mudah untuk dibaca dan dipelihara. Lalu yang ketiga ada abstraksi. Function memberikan tingkatan abstraksi, artinya Anda dapat menggunakannya tanpa perlu memahami detail tentang bagaimana mereka bekerja. Ini membuat lebih mudah untuk bekerja dengan kode yang kompleks dan mempercepat waktu pengembangan. Lalu, bolehkah daftar dikirim ke fungsi sebagai argumen? Tentu saja, mungkin. Entitas apapun yang dapat dikenali oleh Python dapat memainkan peranan argumen fungsi, meskipun harus dipastikan bahwa fungsi tersebut dapat mengatasinya. Jadi, jika meneruskan daftar ke suatu fungsi, fungsi tersebut harus menangannya seperti daftar. Untuk contohnya, ada pada gambar ini. Pada baris pertama, ada def list underscore sum dalam kurung first. Atau bisa ditulis 1 st. Dengan diakhiri tanda titik. Lalu baris kedua ada S sama dengan 0. Baris keempat ada for element in 1 st atau first. Dan diakhiri dengan tanda titik 2. Baris kelimanya ada S plus sama dengan element. Return S pada baris ke 7. Lalu akan menghasilkan seperti pada gambar yang pertama di slide ini, yaitu print dalam kurung list underscore sum dalam kurung petak 5, 4, 3. Tetapi akan menjadi masalah ketika memintakannya dengan cara seperti berikut. Pada gambar kedua, print dalam kurung list underscore sum dalam kurung 5 tutup kurung. Python akan menanggapi gambar kedua sebagai berikut, yaitu pada gambar ketiga. Type error titik 2 dalam tanda kutip int atau integer. Object is not iterable. Ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai integer tunggal tidak boleh diulangi dengan for loop. Lalu, bolehkah daftar merupakan hasil fungsi? Tentu saja bisa, karena entitas apapun yang dikenali oleh Python bisa menjadi hasil fungsi. Seperti contoh di bawah ini, yaitu gambar ini. Bisa dilihat mulai dari baris 1, baris 2, baris 4, baris 5, baris 7, baris 9. Nah, pada coding Python gambar ini akan menghasilkan hasil seperti gambar ini. Dengan penjelasan di atas, sekarang kita dapat menulis fungsi dengan dan tanpa hasil. How many days writing and using your own function? Perkiraan waktu 15-20 menit. Tingkat kesulitannya sedang. Prasyarat lab 4.3.1.6. Tujuan biasakan siswa dengan yaitu tujuannya adalah memproyeksikan dan menulis fungsi berparameter, menggunakan pernyataan pengembalian, memanfaatkan fungsi siswa itu sendiri. Skenario, tugas Anda adalah menulis dan menguji fungsi yang mengambil 2 argumen dan mengembalikan jumlah hari untuk pasangan bulan atau tahun tertentu. Sementara hanya Februari yang dipeka terhadap nilai tahun, fungsi Anda harus bersifat universal. Bagian awal dari fungsi sudah siap, sekarang yakinkan fungsi untuk mengembalikan non jika argumennya tidak masuk akal. Tentu saja, Anda dapat dan harus menggunakan fungsi yang telah ditulis dan diuji sebelumnya, lab 4.3.1.6. Ini mungkin sangat membantu. Kami mendorong Anda untuk menggunakan daftar yang diisi dengan panjang bulan. Anda dapat membuatnya di dalam fungsi ini akan mempersingkat kode secara signifikan. Kami telah menyiapkan kode pengujian untuk menyertakan lebih banyak kasus uji. Kode pengujiannya bisa dilihat pada gambar yang pertama ini, ada codingannya. Dimulai dari baris pertama yaitu def is your lib dan diakhiri dengan baris ke-22 print dalam kurung failed. Nah, codingan ini akan menghasilkan output seperti gambar yang di bawah, yaitu file dalam tanda kutip main.py line 6 def days underscore in underscore month dalam kurung year, month diakhiri titik 2 indentation error titik 2 expected and identified block. Day of the year, writing and using your own function. Perkiraan waktu 20-30 menit, tingkat kesulitan sedang. Prasyarat lab 4.3.1.6, lab 4.3.1.7.
Tujuannya biasakan siswa dengan memproyeksikan dan menulis fungsi berparameter, menggunakan persyaratan pengembalian, membangun satu set fungsi utilitas, memanfaatkan fungsi siswa itu sendiri. Skenario, tugas Anda adalah menguji fungsi yang mengambil 3 argumen, dan mengembalikan hari yang sesuai dalam setahun atau mengembalikan tidak bisa jika ada argumen yang tidak valid. Nah, gunakan fungsi yang ditulis dan diuji sebelumnya, tambahkan beberapa kasus uji dekode. Ujian ini hanyalah permulaan. Kasus uji kodenya ada gambar pertama yang di atas, yang dimulai dari baris ke-1, def is underscore your underscore lib, tutup dalam kurung year titik 2, dan di akhir pada baris ke-16, print dalam kurung day underscore of the year dalam kurung 2012,31. Dan menghasilkan output pada gambar yang di bawah, yaitu file dalam kutip main.py line 6 def dash underscore in underscore mon dalam kurung year, mon titik 2 indentation error expected and indented block. Prime numbers, how to find them. Perkiraan waktu 15-20 menit, tingkat kesulitan sedang. Tujuan untuk membiasakan siswa dengan gagasan dan algoritma klasik. Keterampilan siswa dalam mendefinisikan dan menggunakan fungsi. Skenario. Bilangan asli adalah prima jika lebih besar dari 1 dan tidak memiliki pembagi selain 1 dan dirinya sendiri. Rumit? Sama sekali tidak. Misalnya 8 bukanlah bilangan prima karena Anda dapat membaginya dengan 2 dan 4. Kita tidak dapat menggunakan pembagi yang sama dengan 1 dan 8 karena definisi melarang hal ini. 7 adalah bilangan prima karena kita tidak dapat menemukan pembagi. Tugas Anda adalah menulis fungsi yang memeriksa apakah suatu bilangan prima atau bukan. Fungsi disebut is underscore prime, titik, koma. Mengambil satu argumen, yaitu nilai untuk diperiksa, mengembalikan true jika argumennya adalah bilangan prima dan false jika sebaliknya. Petunjuknya, coba bagi argumen dengan semua nilai berikutnya, mulai dari 2 dan periksa sisanya. Jika 0, angka tidak boleh dibilangan prima. Pikirkan baik-baik kapan Anda harus menghentikan prosesnya. Jika Anda perlu mengetahui akar kuadrat dari nilai apapun, dapat menggunakan operator bintang atau kali. Ingat, akar kuadrat dari X sama dengan X 0,5. Converting full consumption, perkiraan waktu 10-15 menit, tingkat kesulitannya mudah. Tujuan yang pertama meningkatkan keterampilan siswa dalam mendefinisikan dan menggunakan dan menguji fungsi. Konsumsi bahan bakar mobil dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Misalnya di Eropa ditampilkan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi per 100 km. Di USA ditunjukkan sebagai jumlah mil yang ditempuh dalam semobil menggunakan 1 galon bahan bakar. Menulis pasang fungsi yang mengubah 1 per 100 km menjadi mpg dan sebaliknya. Fungsi diberi nama liter underscore 100 km underscore 2 underscore miles underscore galon dan underscore miles underscore galon underscore 2 underscore liters underscore 100 km masing-masing titik koma. Ambil satu argumen, yaitu nilai yang sesuai dengan namanya. Beberapa informasi untuk membantu Anda. 1 mil Amerika sama dengan 1609,344 meter dan 1 galon Amerika 3,785411784 liter. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.